dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti apa intinya dari ayat ini, saudaraku yang terkasih? Kita diperintahkan untuk berpikir yang benar. Diperintahkan kita untuk berpikir hal-hal yang positif, ya. Berpikir kita diperintahkan di sini, ya. Jadi kunci yang ketiga, berpikirlah engkau secara positif, berpikirlah engkau secara yang benar, ya. Itu dia cermati di ayat 8 itu, ya. Jadi pikiran manusia adalah bagian vital yang dapat mempengaruhi sikap kita manusia ini, saudaraku, ya. Sikap yang diperbuat manusia pada dasarnya adalah reaksi dari apa yang terjadi dalam pikirannya, ya, dalam pikiran kita, dalam pikiran. Sehingga apa? Sehingga manusia kadang berkelakuan nekat, saudaraku, ya. Kalau dia berpikir secara picik, ya, kalau dia berpikir secara negatif, bisa-bisa dia mau membunuh, ya. Kalau dia pikirannya dikuasai oleh iblis. Karena itu kita harus memelihara pikiran kita ini, ya, memelihara pikiran kita ini agar kita berpikir yang benar, ya, agar kita berpikir hal-hal yang positif. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Supaya kita tidak bisa dikuasai iblis, ya. Kalau hatimu sudah dikuasai iblis, engkau pasti nekat, mencuri, membunuh. Itulah temannya, membinasakan. Dan ingat, di sekeliling kita ini, saudaraku, sebab dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Karena itulah jangan kita terlena akan dunia ini, tetapi teruslah engkau fokus kepada Tuhan. Jangan pikiranmu terpecah belah, ya. Di kunci yang kedua tadi, fokuslah engkau, ya, dan andalkan Kristus. Nyatakan pikiranmu, hatimu, permohonanmu, ucapan syukurmu, ya, kepada Tuhan. Dan sikapmu kepada Tuhan harus merendahkan diri. Maka belas kasihan Allah turun atasmu. Jadi kita dituntut Paulus di sini berpikir secara benar di ayat 8 itu, ya. Amin, saudaraku. Ya, jangan tegang-tegang amat, ya. Saya monoton, ya, enggak, ya. Ketepatan firmannya harus tegas disampaikan, ya, Bu Gen. Biasa kadang saya ketawa, terus timbul kadang pelayan saya ketawa, dikundur juga ketawa. Ketepatan ini firmannya harus tegang, ya. Jangan, ya, saudaraku, ya. Jadi itu dia kuncinya, saudaraku, ya. Harus berpikir secara positif, ya. Apa tadi yang pertama, saudaraku yang terkasih? Apa tadi kunci yang pokok yang pertama tadi? Di ayat yang pertama, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Ingat ini kuncinya, ya. Jangan mau kita dikuasai oleh kekhawatiran kita, ya. Karena itu yang menimbulkan sakit penyakit, itu yang menimbulkan sakit kanker lah, apalah, macam segala macam, ya. Tapi tetaplah engkau bersukacita, ya, maka Tuhan akan bertindak dan tetap engkau memberikan hatimu untuk Tuhan, ya. Naikkan doamu, permohonanmu pada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa tadi, saudaraku? Yang kedua tadi apa? Kunci yang kedua? Halo? Kunci yang kedua apa tadi?
berserah kepada Tuhan. Iya, ya. Di ayat 6b sampai 7 tadi itu kita intinya kita ambil berserahlah kepada Tuhan, ya. Berserah kepada Tuhan, ya. Lalu yang ketiga apa? Berpikir secara benar, berpikir secara positif, ya. Berpikir secara yang baik, ya. Jangan yang tidak baik. Nanti kalau pikiran kita picik, ya. Kalau pikiran kita picik, ya sebaliknya yang datang, ya. Pikiran kita tidak mampu untuk berpikir secara benar, ya. Selalu mengarah ke yang negatif, ya. Jadi kita harus dituntut berpikir yang benar, ya, berpikir yang positif. Amin, amin, haleluya. Ada ilustrasi sedikit, nggak apa-apa ya Pak Gen, berapa menit saya Pak Gen? Bisa ya sedikit lagi ya? Ya, haleluya. Nah, di dalam medan peperangan kita ada di dalam pikiran kita, ya. Kita dapat menang dan jatuh dalam dosa pada dasarnya ditentukan di dalam pikiran kita. Amin. Iblis selalu menyerang pikiran kita, saudaraku, ya. Iblis juga membutakan pikiran kita, hati kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak berpikir lagi secara rasional, ya. Karena itulah kita harus memerlukan Yesus dalam hidupmu. Kita harus damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7, ya. Melawan segala pikiran dalam menaklukkannya kepada Kristus Yesus, ya. 2 Korintus 10 ayat 5, ya. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir secara benar, berpikir secara positif. Agar apa? Agar kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Saat apa? Saat engkau mengalami kekhawatiran, ya, kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Dimana kita kalau kita berpikir benar, ya, sikap kita pun pasti imperatif, ya, pasti continue, ya. Amin. Nah, ungkapan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, mengacu kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Amin. Nah, ini yang menjadi gaya hidup orang yang beriman kepada Kristus. Amin, saudaraku. Ya, ini yang menjadi gaya hidup kita, ya. Karena pikiran orang benar akan berpikir secara positif, ya. Berpikir secara positif, ya. Martin Luther pernah berkata, kita tidak mempunyai hak untuk mengusir burung-burung yang berputar-putar di sekitar kita ini, yang di sekitar kepala kita ini, ya. Saya ilustrasi, ya. Namun apa? Namun kita berhak untuk mengusir kalau dia apa? Kalau dia hinggap di kepala kita ini, pastilah mengganggu konsentrasi kita, ya. Ya, seperti itu, ya. Nah, apa sih artinya ini? Maksudnya ilustrasi saya ini, saudaraku? Apa sih artinya? Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk, ya. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk dalam pikiran kita. Amin? Amin? Iya. Sebab apa? Sebab fatal akibatnya, saudaraku, ya. Itu artinya, saudaraku, ya. Amin? Iya.
Ya. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk dalam pikiran kita. Kita sabuk pikiran kita ini, ya, dengan hal-hal yang positif. Kita tutup bungkus pikiran kita ini dengan hal-hal yang rohani, supaya fokus kita tetap kepada Tuhan, tidak terpecah belah. Ya, amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berdoa agar firman yang disampaikan tidak hilang begitu saja, tetapi firman ini kami boleh bawa pulang dan menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berdoa, ya